你现在静下心来，努。能在这么短的时间内感应到灵气，就已经很不错了。这种修炼速度太匪夷所思了。幽一寒，你活得不耐烦了吗？幽一寒，你适可而止。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aci, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Donghua Master of the Origin Xingyuan Zhizu Part 2 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, apartemen Sujiyo kedatangan tamu tak diundang, yaitu Shen Mengsu dan Yu Yihan. Mereka berdua datang untuk mencari Star Spring yang diserap oleh Sujiyo. Oleh karena itu, mereka berdua dengan terpaksa tinggal satu apartemen bersama Sujiyo. Pada akhirnya, Shen Mengsu dan Yu Yihan sepakat untuk melatih Sujiyo, walaupun sempat ditolak beberapa kali. Karena ada godaan, Sujiyo akhirnya menerimanya. Apakah di episode kali ini Sujiyo akan berlatih dengan lancar dan ditemani oleh wanita cantik? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Sujiyo yang semangat untuk latihan kultivasi. Saat itulah Shen Mengsu menjelaskan arti dari inti kekuatan spiritual. Ternyata kultivasi ini membawa energi spiritual ke dalam tubuh lalu diubah menjadi terobosan ke diri sendiri untuk memberikan hasil terbaik. Lagi pula afinitas setiap orang berbeda-beda, ada yang dengan mudah menarik energi spiritual maupun sebaliknya. Energi spiritual ini terbagi menjadi emas, kayu, air, api, tanah, dan elemen lainnya. Serta elemen yang dimiliki setiap orang juga berbeda. Namun latihan itu masih terlalu cepat untuk Sujiyo. Shen Mengsu menyuruh Sujiyo bermeditasi lalu menenangkan hati dan pikirannya. 感应内心的一切，用心。应周围的一切，用心。这里是哪？ Mereka terkesan akan kelebihan Star Spring yang membuat Sujiyo bisa merasakan kekuatan spiritual dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan Shen Mengsu menghabiskan waktu 4 hari agar bisa merasakan kekuatan spiritual. Jelas kecepatan kultivasi milik Sujiyo menjadi lebih hebat dikarenakan Star Spring yang berada di tangannya. Saat berada di alam kesadaran Sujiyo, ia melihat banyak sekali titik cahaya di sekitarnya, membuat dirinya merasa nyaman dan ringan. Tiba-tiba ada suara Shen Mengsu yang menyuruh Sujiyo tetap fokus dengan kultivasinya. Sudah setengah jam, Sujiyo belum sadar dari meditasinya, membuat mereka kagum. Jika mereka berdua menunggu Star Spring dimurnikan sepenuhnya, bisa jadi Sujiyo mendapatkan kemampuan dari batu tersebut. Jelas membuat Shen Mengsu kesal karena ia berpikir kalau Yu Yihan ingin membunuh Sujiyo untuk mendapatkan Star Spring. Di sini Yu Yihan memberi tanggapannya bahwa Shen Mengsu menyukai bocah itu, membuat Shen Mengsu makin marah dan menyuruhnya diam. Kemudian mereka berdua memperhatikan Sujiyo yang sedang meditasi. 行了行了，这小子还在入镜。 Di saat Sujiyo sudah terbangun, mereka bertanya tentang titik cahaya putih, yaitu energi spiritual. Lalu Sujiyo menjawabnya bahwa dirinya hanya melihat satu hamparan luas energi spiritual. Jelas membuat Shen Mengsu terkejut. Pertama kalinya ia melihat Sujiyo yang baru meditasi bisa merasakan sebanyak itu. Saat Sujiyo bertanya tentang jumlah energi spiritual yang dia kira sedikit, membuat Shen Mengsu dan Yu Yihan diam sejenak, lalu beralasan bahwa jumlah energi spiritual milik Sujiyo masih sedikit dan menganggap Sujiyo memaksakan dirinya. Mendengar hal itu, Sujiyo merasa putus asa, tapi dengan tekadnya yang dilatih oleh dua wanita cantik, ia akan rajin berlatih dengan giat. 这里是由严国谦。 Scene berganti ke tempat bangunan besar. Di sana ada dua orang, yaitu murid dan guru.
Sambil mendengarkan penjelasan dari sang guru bahwa bangunan itu adalah markas pusat alam kultivasi yang didirikan oleh 9 sekte besar. Tugas mereka hanya mengawasi kejadian tidak normal dari jauh, serta menangani kasus kriminal oleh oknum kultivator. Saat berada di dalam markas, pemimpin Ciu dipanggil sama bawahannya untuk memberikan laporan mingguannya. Sambil mengecek, tiba-tiba ada sebuah peringatan yang disebabkan oleh fluktuasi energi abnormal yang muncul pada puluhan ribu meter di atas area Xiangnan. Dan fluktuasi tersebut terus meningkat seiringnya waktu. 怎么回事？丘队，江南地区高空中发现异常能量反应。 Bawahannya melaporkan bahwa dirinya menemukan abnormal di langit area Xiangnan, lalu meminta izin untuk melakukan gerakan pemeriksaan. Pemimpin Ciu mengizinkannya. 警告，异常能量波动持续升高。 Bahaya yang dihadapi sudah di tingkat es. Melihat hal itu, pemimpin Ciu menyuruh bawahannya menghitung jalur jatuhnya sesuatu asing di lokasi tersebut. 异常能量的着落点。 Kita tahu sesuatu yang jatuh adalah 2 wanita cantik di apartemennya Su Jiu. Dan jalur perhitungan lokasi sudah dilacak. Sekarang titik abnormal berada di Jiangcheng, area Xiangnan. Dengan cepat menyuruh bawahannya mengaktifkan pertahanan udara artileri. Melihat situasi saat ini, mereka takut jika abnormal tersebut mempunyai efek seperti bom nuklir. Pemimpin Ciu memerintahkan semua pasukannya bersiap untuk menyelidiki kasus tersebut. 黄顶区域汇报上来。据刚才记载的能量波动轨迹，计算最后的落地点。轨迹估算完毕，96%的落定范围是这片区域。此侦察行动为最高级别。 肯定会加倍努力。 Shin berganti lagi ke apartemennya Su Jiu. Di sana Shen Mengsu memberitahu tentang kultivasi agar dirinya tidak terburu-buru. Lalu Yu Yihan menyuruh Su Jiu bermeditasi lagi. Tiba-tiba ada kultivator lain yang ingin menyelidiki area ini. Berdasarkan nafasnya, kultivator tersebut merupakan orang bumi luhur. Mereka datang pasti efek dari Star Spring, maka dari itu Shen Mengsu membuat pelindung. 我们在祖地是不能。 Kondisi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bertindak gegabah. Walaupun begitu, bakat Su Jiu untuk kultivasi tidak membutuhkan waktu banyak dan bisa menghadapi sebagian besar masalah. Saat ini mereka berdua hanya bisa mengawasi Su Jiu kultivasi serta pelatihan khusus. Tanpa diduga, Shen Mengsu masuk ke alam sadarnya Su Jiu bersama dengan Yu Yihan. Mereka sempat berdebat masalah pelatihan yang akan mereka ajari kepada Su Jiu. Bisa dibilang Yu Yihan dan Shen Mengsu ingin memperebutkan Su Jiu. Tak mau kalah, Yu Yihan meremehkan metode latihan milik Shen Mengsu. Jelas dirinya tak terima ejekan dari Yu Yihan. Bahkan mereka berdua membawa nama sekte Sura dan sekte Daoming demi tahu siapa yang paling hebat di antara sekte mereka. Pada akhirnya Shen Mengsu maupun Yu Yihan gak mau ngalah untuk bisa mendapatkan Su Jiu sebagai muridnya sampai suatu ketika. 有本事咱俩过过招，谁赢了谁就叫苏九。 Kemudian Shin berganti di markas alam pusat. Pemimpin Ciu mendapatkan laporan bahwa fluktuasi kekuatan spiritual tak ditemukan. Itu karena Shen Mengsu membuat pelindung di apartemennya Su Jiu, membuat mereka kehilangan jejak dan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi area sekitar lalu menunggu laporan selanjutnya.
Tiba-tiba Chiu Sang mendapatkan panggilan dari ketua menanyakan situasi dan kondisi di markas. Saat itulah Chiu Sang menjelaskan apa yang terjadi saat ini tentang penemuan energi abnormal yang jatuh ke area Xiangnan. Sekarang dirinya sedang melacaknya lalu diawasi secara ketat. Jika perlu Chiu Sang menggunakan rencana tingkat S dan menyuruhnya menjaga diri. 是。苏九，我来教你修炼功法可好？ Su Jiu dipaksa oleh Shen Mengsu dan Yu Yihan serta memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan gurunya. Su Jiu menjawabnya kalau dirinya ingin diajari oleh mereka berdua. Jelas hal tersebut ditolak sama Shen Mengsu dan memilih salah satu saja. Lalu Yu Yihan menggoda Su Jiu agar memilihnya. Tapi jawaban yang diberikan Su Jiu sangat mengejutkan. Dia ingin dirinya dilatih sesuai jadwal. Film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Dan ya segini saja untuk Donghua hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie, sampai jumpa di next video. Oke.